Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bismillah Podcast yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Galih Majesti Erawan, bisa dipanggil Galih atau Pak Erawan kalau di sekolahan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, alhamdulillah saya mendapat sebuah kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan beberapa hal di Bismillah Podcast kali ini. Tetap simak baik-baik ya. Saat ini saya tinggal di Surabaya karena kebetulan profesi saya adalah sebagai tenaga pendidik di SD Laboratorium UNESA Ketintang, Surabaya. Tempatnya ada di komplek kampus UNESA Ketintang. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan, di belakang Royal Plaza Mall. Nah, buat yang belum tahu, saya ini di Surabaya sebagai perantau. Jadi saya bukan asli dari Surabaya. Kebetulan saya ini bocah asli Bojonegoro, ya. Ada yang sudah pernah dengar Kabupaten Bojonegoro? Nah, kalau belum tahu mungkin boleh cerita sedikit tentang Kabupaten Bojonegoro ya. Jadi Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Letaknya ada di baratnya Kota Babat ya. Jadi habis Gresik, Surabaya, Gresik, Lamongan, Babat, dan kemudian ada kabupaten yang namanya Bojonegoro. Nah, salah satu hal yang menarik dari kabupaten ini adalah slogannya, yaitu sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Kemudian ada juga camilan khasnya, yaitu berupa ledre. Selain itu, yang terbaru ini dari wisata Kampung Drenges juga ada produk makanan yang mungkin bisa dijajal oleh teman-teman semuanya, yaitu keripik singkong khas WKD. Nah, keripik ini sudah pasti gurih, manis, renyah, dan enak. Coba ya. Untuk teman-teman yang belum tahu riwayat pendidikan saya, pertama kali saya mengenyam pendidikan adalah di TK di Desa Sugiwaras, tepatnya di TK Bustanul Alfa atau bisa dipanggil TK Aba. Kemudian dilanjutkan di tingkat pendidikan SD di SDN Sugiwaras 2. Kemudian SMP-nya saya pindah dari Sugiwaras ke Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di SMP Negeri 5 Bojonegoro. SMA-nya saya mengambil di SMA Negeri 4 Bojonegoro dengan jurusan IPA. Nah, setelah dari SMA, saya mencoba banyak sekali sekolah pilihan karena pada zaman itu banyak macam sekolah yang sangat menarik ya. Misalnya ada akademi untuk jadi pramugari atau pramugara, ada akademi perkereta apian, ada STAN, STIS, dan lain sebagainya. Saya juga mencoba berbagai model pendidikan tersebut. Namun, ternyata yang ditakdirkan untuk saya adalah berkuliah sebagai mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota Surabaya yang bernama UNESA atau Universitas Negeri Surabaya dengan prodi atau jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan harapan nanti setelah lulus saya menjadi seorang tenaga pendidik yang handal seperti itu. Nah, ini hal yang menjadi topik utama pada podcast kali ini. Jadi saya akan sharing beberapa pengalaman saya dan juga prestasi-prestasi yang pernah saya dapatkan semasa mengenyam pendidikan. Nah, alhamdulillah untuk gelar sarjana saya S1 PGSD atau SPD ya, itu sudah saya dapatkan di akhir tahun 2020 ya. Jadi sekarang saya sudah menjadi seorang tenaga pendidik di SD Laboratorium UNESA. Nah, selama masa pendidikan, prestasi yang pernah saya raih, yang pertama kali saya raih adalah di waktu saya masih
di bangku SMP, tepatnya di SMP Negeri 5 Bojonegoro. Saya masih ingat betul bahwa pada saat itu ada prestasi yang mungkin bagi teman-teman tidak prestis, tapi bagi saya itu sangat membanggakan karena itu adalah prestasi pertama saya, yaitu menjadi siswa teladan yang paling rajin pergi ke perpustakaan. Nah, mungkin tidak semua sekolah mengadakan prestasi seperti ini, tapi bagi saya itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Bagaimana saya bisa mendapatkan prestasi tersebut? Nah, untuk mendapatkan prestasi sebagai siswa teladan yang rajin pergi ke perpustakaan, sudah tentu pastinya teman-teman tahu ya caranya, yaitu sering-sering berkunjung ke perpustakaan. Apakah harus selalu belajar? Apakah selalu harus membaca banyak buku? Tidak. Tapi saya konsisten, jadi selama 1 semester itu kebetulan saya senang sekali pergi ke perpustakaan. Dan yang menjadi incaran saya adalah majalah Joyoboyo atau majalah yang di dalamnya memuat tentang berita-berita bahasa Jawa, pantun bahasa Jawa, teka-teki silang, dan yang paling saya sukai bagian ramalan bintang dan bulannya. Jadi di situ saya bisa melihat kemungkinan rezeki, jodoh. Nah, itu hanya untuk sebagai informasi saja, hiburan, bukan untuk 100% murni dipercayai. Karena yang wajib kita percayai adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lanjut di tingkat SMA, kebetulan saya di awal-awal masuk SMA tidak mendapat prestasi ya. Jadi waktu kelas 1 saya pernah mencoba untuk mendaftar OSIS dan ternyata ditolak, mungkin belum waktunya ya. Karena sebelumnya di SMP saya juga sudah pernah menjadi OSIS dan saya dengan percaya diri mungkin saya bisa melanjutkannya di SMA. Ternyata tidak bisa masuk, tapi tidak apa-apa. Saya beralih ke cara yang lain, yaitu melalui program ekstrakurikuler. Pada saat itu program ekstrakurikuler yang saya ambil adalah teater. Nah, mungkin bagi teman-teman masih awam ya, apalagi di daerah, apa itu teater, bagaimana caranya. Nah, yang menarik dari teater yang saya lihat adalah bagaimana kita diajari untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, untuk mengolah suasana dari penonton dan mencoba menyampaikan suatu pesan lewat berakting ya, atau berolah ekspresi seperti itu. Jadi kegiatan teater ini melatih kita untuk mengolah ekspresi kita, emosi, dan lain sebagainya. Yang tentunya ujung-ujungnya adalah membuat kita menjadi orang yang lebih percaya diri. Jadi tidak mudah gugup dan pastinya berani mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Seperti itu. Selain itu, di SMA saya juga berhasil masuk di jurusan IPA. Kebetulan ada kelas unggulannya, saya mengikuti seleksinya dan alhamdulillah lolos. Jadi saya di IPA 1 SMA Negeri 4 Bojonegoro itu adalah kelas unggulan yang pastinya pendidikannya ada plusnya. Nah, apa yang menjadi pembeda kelas unggulan dengan kelas reguler? Pada saat itu yang saya rasakan adalah adanya jam bimbingan. Jadi kalau kelas reguler pulangnya biasanya jam 1, kalau kelas unggulan nanti pulangnya bisa sampai jam 3, jam 4, dan seterusnya. Karena ada kelas tambahan. Kelas tambahan ini berisi pembelajaran pengayaan materi-materi UNAS seperti itu. Jadi kalau kelas reguler mungkin mulainya di kelas 3 saja. Tapi kalau saya dari kelas 1 sudah mendapat bimbingan eksklusif untuk pelajaran-pelajaran yang diujikan di ujian nasional. Seperti itu. Nah, dari ekstrakurikuler teater yang saya ikuti, prestasi yang saya dapatkan yang pertama pernah menjadi juara 1 di perayaan Bulan Bahasa dan Seni Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada juara 3 di acara Bulan Bahasa dan Seni lagi, tapi di tahun yang berbeda. Kemudian juga pernah mengikuti lomba di UNESA, namun belum mendapat juara, hanya masuk di kategorinya saja, seperti itu. Nah, berlanjut dari situ, saya meneruskan studi melalui jalur SNMPTN. Nah, di SNMPTN ini saya memilih beberapa prodi dan alhamdulillah masih belum diberikan jalan ya. Jadi saya mengambil jalan yang kedua, yaitu melalui jalur SBMPTN, melalui tes, dan alhamdulillah diterima di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan atau prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di dunia kampus ini, di dunia perkuliahan,
Yang pertama kali saya lakukan pada saat itu adalah saya memikirkan cara bagaimana agar saya yang berasal dari daerah ini ketika berada di kota besar ya, di Surabaya, itu tidak menjadi sia-sia. Jadi karena sudah jauh perjalanan, biaya dan lain sebagainya, saya ingin di sana itu benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Seperti itu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama kali adalah mengisi kegiatan sebanyak mungkin. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berprestasi, jangan langsung kalian memikirkan, oh saya ingin berprestasi di bidang ini langsung. Jadi kalian hanya mengambil satu saja, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin dari kita mengikuti banyak hal, nah dari situ kita akan lama-lama menyeleksi sendiri mana yang kita suka, mana yang membuat kita menjadi berprestasi, dan mana yang menjadi tambahan wawasan untuk kita. Jadi mengikuti banyak kegiatan itu menurut saya tidak apa-apa, dan itu malah bagus asal masih di batas yang wajar ya. Dalam artian kalian menggunakan waktu yang ada, tidak melebihi waktu yang disediakan. Jangan sampai dengan mengikuti banyak kegiatan kalian malah keteteran, kecapean dan lain sebagainya. Jadi ikuti kegiatan kalau kalian merasa masih punya waktu luang untuk digunakan mengembangkan diri. Tapi ketika kalian merasa waktu kalian sudah cukup, tidak bisa ditambah lagi, maka sudah cukup dulu, jangan menambah kegiatan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di masa perkuliahan ini berbeda ya. Kalau di SMP SMA kita hanya 3 tahun. Nah, kalau di perkuliahan ini kita punya waktu selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini jangan berpikir stagnan. Kalau di semester 1 mungkin di awal-awal perkuliahan kita kan masih belum punya banyak teman, belum punya banyak relasi. Wajar kalau kita hanya mendapatkan mungkin dari jurusan kuliah pendidikan akademik seperti itu saja. Nah, tapi harapannya nanti seiring dengan bertambahnya semester, nanti naik di semester 2, 3, kalian punya adik kelas, sudah punya banyak teman, punya banyak pengalaman, kalian harus mau melangkah. Bagaimana caranya? Dengan menambah lagi kegiatannya. Mungkin kalau semester 1 belum tahu, belum kenal teman di fakultas sebelah, belum tahu ekstrakurikuler A. Kalau di kampus itu ekstrakurikuler disebut sebagai UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu pilihannya banyak sekali, apalagi di Universitas Negeri Surabaya. Ada yang olahraga, ada yang seni, akademik, penelitian, kewirausahaan, kependudukan, dan masih banyak lagi. Nah, itu silahkan dipilih mana yang kalian cocok. Ya, jadi saya waktu awal semester itu pun juga hanya mengambil beberapa kegiatan. Yang saya ambil pertama kali waktu itu adalah HIMA. Jadi karena yang saya tahu ketika di jurusan itu ada semacam OSIS, ya kalau di kampus itu OSISnya namanya HIMA atau Himpunan Mahasiswa, ada di tingkat jurusan, fakultas hingga di universitas. Nah, kalau di kampus ada organisasi seperti OSIS ya, badan eksekutifnya itu kalau di tingkat jurusan namanya adalah HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Kalau di jurusan saya namanya HMJ PGSD karena Himpunan Mahasiswa jurusan PGSD. Nah, nanti di fakultas juga ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nanti di tingkat universitas juga ada yang namanya BEM Universitas. Selain di bidang eksekutif ada juga di bidang legislatif. Kalau di legislatifnya namanya DPM. DPM itu adanya mulai dari tingkat fakultas dan universitas. Jadi kalau di jurusan sudah diwakili beberapa teman-teman yang masuk di DPM fakultas seperti itu. Nah, kiprah saya selama berada di himpunan mahasiswa jurusan, yang pertama kali pastinya masih sebagai anggota baru ya. Saya menjadi adik tingkat, dibimbing oleh kakak kelas, yang saya rasakan banyak sekali manfaatnya, mulai dari pengalaman mengikuti berbagai kegiatan, perancangan kegiatan, sampai mendapatkan relasi mengenal beberapa dosen hingga dari tingkat jurusan, fakultas hingga universitas. Jadi selama merancang sebuah kegiatan, tak jarang seorang anggota HIMA itu harus menghubungi mahasiswa dari jurusan lain atau di tingkat fakultas, bahkan harus mengajukan surat mungkin ke universitas jika ingin melakukan sebuah kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus, karena harus mendapat persetujuan dari pihak kampus seperti itu. Nah, kebetulan di himpunan mahasiswa jurusan ini saya masuk di divisi keagamaan ya, atau kalau di tempat saya namanya adalah apa ya namanya dulu?
divisi keagamaan. Nah, saya kebetulan bergabung di divisi keagamaan yang mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi di kampus saya itu kan nasionalis ya, bukan kampus Islam. Jadi ada banyak pemuka agama dan itu harus difasilitasi. Jadi ada acara untuk mahasiswa muslim, ada yang untuk non muslim dan lain sebagainya mungkin. Yang paling banyak dilaksanakan biasanya acara-acara kajian rutin, apalagi di bulan Ramadan itu biasanya lumayan padat kegiatannya, baik dari jurusan, fakultas hingga universitas itu ada kegiatan yang dilaksanakan. Dan itu rencananya kalau di tingkat jurusan adalah teman-teman dari HIMA ini. Nah, selama di HIMA saya melaksanakan tugas selama 2 masa periode. Jadi yang dari adik kelas, adik tingkat, masih anggota baru, sampai di periode yang kedua saya mendapat kesempatan menjadi ketua Departemen Keagamaan. Seperti itu ya, atau divisi keagamaan. Nah, jadi setelah bertahun-tahun saya mengikuti kakak kelas, akhirnya saya mendapat kepercayaan untuk memimpin adik-adiknya. Yang saya lakukan adalah meneruskan beberapa kegiatan pokok yang sudah menjadi agenda tahunan atau agenda rutin dari himpunan mahasiswa, sambil beberapa inovasi yang saya lakukan, seperti misalnya kegiatan permajaan musola. Jadi saya dan anggota saya beberapa kali membersihkan musola yang ada di jurusan. Tujuannya apa? Agar teman-teman yang beragama muslim lebih nyaman dalam beribadah. Selain itu juga ada kegiatan sosialisasi, penggalangan dana, dan lain sebagainya. Nah, di HIMA ini saya mendapatkan relasi teman-teman dari HIMA yang lain juga. Karena kalau di Universitas Negeri Surabaya kebetulan ada gedung khusus yang digunakan untuk tempat berkumpulnya tadi, HIMA, BEM, dan juga DPM. Jadi di gedung Ormawa namanya, atau gedung organisasi mahasiswa. Jadi di situ tempatnya teman-teman yang ikut HIMA, BEM, dan DPM berkumpul. Jadi tak jarang kita saling sharing satu dengan yang lain. Jadi untuk teman-teman yang ingin punya banyak teman lintas jurusan, lintas fakultas, tidak ada salahnya kalau kalian mencoba untuk mengikuti himpunan mahasiswa di tingkat jurusan ini, atau mungkin di tingkat fakultas, bahkan di universitas, seperti itu. Nah, itu di masa-masa awal perkuliahan. Selain itu saya mencoba beberapa UKM ya. UKM yang saya ikuti pada waktu itu adalah UKM yang bergerak di bidang keagamaan, karena saya ingin belajar agama, ingin belajar membaca Al-Quran, ingin tahu artinya Al-Quran, ingin bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi saya pilih salah satu UKM yang namanya, kalau di Indonesia itu adalah UKKI. Nah, kalau ada yang anggota UKKI pasti sudah tahu kan, UKKI, Unit Kegiatan Kerohanian Islam. Nah, jadi ini untuk mahasiswa muslim ya, dikhususkan ya. Nah, di UKKI ini yang saya dapatkan adalah bentuk kegiatan yang berbeda. Kalau tadi di HIMA kita belajar tentang perencanaan kegiatan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kalau di UKKI ini saya belajar benar-benar ilmu yang ingin saya cari tadi. Ya, ada kajiannya, ada tafsir Quran, kemudian juga ada acara-acara ceramah, istighosah bersama, doa bersama. Biasanya kalau doa bersama ini dilaksanakan sebelum ujian. Jadi kalau di kampus itu kan juga tetap ada ujiannya ya. Jadi sebelum ujian kita anak UKKI itu dikumpulkan untuk doa bersama. Harapannya agar nanti ujiannya dilancarkan dan diberikan hasil yang maksimal. Nah, di UKKI ini saya bergabung di TQS, Tafsir Quran dan Sunnah. Itu salah satu departemen di dalamnya ya. Jadi divisi TQS atau Tafsir Quran dan Sunnah. Yang kegiatannya yaitu tadi mengadakan kajian-kajian. Nah, di UKKI inilah saya punya kesempatan untuk mengunjungi fakultas-fakultas yang lain. Jadi kalau kegiatan UKKI ini kan tingkatnya UKM yang sudah bertaraf universitas. Jadi satu universitas itu anak-anaknya gabung di satu UKM itu. Jadi kadang kegiatannya bisa di fakultas saya, mungkin minggu depan di fakultas bahasa dan seni mungkin, atau juga nanti di fakultas olahraga, atau bahkan juga di kampus yang ketintang. Nah, jadi kalau di UNESA sendiri itu ada 2 kampus ya. Pada masa saya berdua itu ada 3 kampus sebenarnya, 4 bahkan. Jadi ada di kampus UNESA Lidah Wetan, ada kampus UNESA Ketintang, ada kampus UNESA Teratai, dan ada kampus UNESA Gedangan. Nah, yang saat ini
tinggal 2 kampus saja ya di tahun 2022 ini sudah digabung hanya 2 kampus saja, yaitu kampus Unesa Katintang dan kampus Unesa Lidah. Nah, untuk jurusan saya pendidikan guru sekolah dasar itu tempatnya ada di kampus Unesa Lidah Wetan yang ada danaunya besar dan dekat dengan National Hospital. Kalau teman-teman butuh hiburan, yang anak-anak Unesa Lidah Wetan biasanya mainnya ke PTC, Pakuwon Trade Center ya. Di situ ada makanan, ada mall, ada bioskopnya. Jadi kalau mau hiburan bisa main di sana. Kalau untuk teman-teman yang di Ketintang biasanya mainnya di Royal Plaza Surabaya seperti itu. Jadi kalau menurut saya berkuliah di Indonesia itu sangat menyenangkan karena dekat dengan tempat hiburan, bisa ke Royal, bisa ke PTC dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi ke pengalaman saya di UKKI ya, Unit Kegiatan Kerohanian Islam. Nah, jadi selama menjabat saya juga menjabat 2 periode, dan kalau di UKKI ini kebetulan saya selama 2 periode full menjadi anggota saja seperti itu. Jadi tidak naik jadi ketua karena ada teman saya yang lebih mumpuni, karena memang saya tujuannya di UKKI juga untuk belajar dan saya nyaman dengan teman-temannya, dapat teman baru, pengalaman baru dan lain sebagainya. Bahkan yang saya rasakan di UKKI itu memberikan saya sebuah ketenangan. Jadi kalau tadi saya di Hima mungkin dipertemukan dengan masalah-masalah perencanaan kegiatan, anggaran dana dan sebagainya, waktu masuk di UKKI saya itu mendapat semacam kesempatan untuk merenungkan diri, refleksi, mendapatkan ketenangan melalui doa-doa dan juga ceramah-ceramah yang diberikan oleh kakak tingkat atau bahkan pemateri dari UKKI. Jadi banyak sekali alumni dari UKKI yang meneruskan sebagai ustadz juga ada, pembimbingnya juga kebetulan adalah dosen agama di Universitas Negeri Surabaya. Jadi sangat relevan menurut saya dan itu sangat memberikan kesan kepada saya untuk mendapat pengalaman yang lain selama berkuliah. Jadi saya merasakan kestabilan antara duniawi dan juga kerohanian seperti itu ya. Nah, di UKKI ini ada beberapa program sebenarnya. Ada yang program SII, Studi Islam Intensif, ada banyak program yang lainnya juga yang pernah saya ikuti dan itu memberikan kesan juga kepada saya. Khususnya yang SII ini, Studi Islam Intensif, itu semacam pondok pesantren kilat seperti itu ya. Jadi selama beberapa hari kita tinggal di pondok pesantren, mengikuti kegiatan dari pondok pesantren walaupun kita bukan seorang santri. Jadi kita kan backgroundnya mahasiswa ya, waktu masih berkuliah, dan diajak pada waktu itu di salah satu pondok pesantren yang ada di Malang ya. Jadi benar-benar di tengah hutan ada pondok pesantren dan kegiatannya itu mulai pagi sampai malam lagi. Jadi ada bangun pagi, sholat malam, kemudian nanti setelah sholat subuh ada kegiatan ceramah. Jadi kita diminta ceramah dengan mungkin bekal berapa ayat nih, dikasih ayat ini, coba kamu sampaikan pengalaman yang kamu miliki atau mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan gitu. Jadi kita latihan berceramah seperti itu. Nanti dilanjutkan berbagai kegiatan yang lainnya sampai malam dan itu berlangsung selama beberapa hari dan itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, di mana saya nggak tahu bagaimana kegiatan seorang santri karena ikut kegiatan di UKKI ini tadi, SII, Studi Islam Intensif, saya jadi tahu, oh santri itu ternyata bangunnya lebih pagi, kegiatannya padat, ada macam-macam, ada latihan sholat dan lain sebagainya, latihan menyampaikan ceramah dan lain sebagainya, bimbingan, ada outboundnya juga, seru sekali pokoknya. Nah, di UKKI ini sampai di akhir masa periode, alhamdulillah saya menuntaskan semuanya ya. Di UKKI saya masih jalan sampai akhir. Di Hima juga sampai 2 periode. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian selain itu saya juga sempat mengikuti beberapa UKM dan ini tidak sampai akhir ya. Nah, jadi kalau kita mengikuti sebuah kegiatan itu tak jarang di tengah jalan mungkin ada banyak pertimbangan ya yang mungkin mengharuskan kita untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kalau saya misalnya salah satu UKM yang saya ikuti pada waktu semester awal itu adalah UKM badminton, di mana saya ingin bisa bermain badminton dengan bebas, berlatih, ketemu dengan teman-teman yang memang menjadi atlet badminton pada waktu itu ya. Jadi itu sebuah pengalaman yang menyenangkan sekali
Dari situ saya bisa berolahraga, bisa mendapatkan keseruan, kesenangan, melakukan hobi saya yaitu badminton. Namun tidak bertahan lama, hanya sampai semester pertengahan. Karena di semester pertengahan itu kalau di jurusan PGSD itu tugasnya sudah mulai naik levelnya ya. Jadi sudah mulai terbebani dengan tugas, sudah mendapat banyak amanah. Jadi teman-temannya juga yang dari jurusan lain kebetulan juga banyak yang keberatan. Akhirnya saya menyampaikan kepada teman-teman di UKM untuk tidak melanjutkan UKM-nya. Jadi hanya sampai semester pertengahan. Tapi itu sudah memberikan kesan yang luar biasa. Dari situ saya juga belajar banyak hal, dapat relasi, dapat bagaimana cara bermain badminton yang benar, cara menjaga kesehatan, seperti itu, dan pastinya senang dalam melakukan hobi saya. Jadi yang dulunya nggak tahu harus main badminton gimana, dan saya sebagai orang rantau kan belum tahu pasti daerah-daerah di sana. Dengan mengikuti UKM tersebut saya jadi tahu kalau UNESA itu punya fasilitas olahraga yang lengkap. Nah, pada waktu itu ada lapangan bulu tangkis, tempatnya di Gor Bima pada saat saya mengikuti. Kalau sekarang mungkin sudah direnovasi ya, sudah lebih bagus lagi daripada yang dulu. Kalau dulu tempatnya masih di Gor Bima, dan itu senang dengan fasilitas yang ada, teman-teman yang suportif kayak gitu. Saya menikmati selama mengikuti UKM badminton ini. Dan ada juga program sosial di jurusan itu, ada komunitas namanya PDC yang bajunya saya pakai sampai sekarang masih muat ya. Jadi ini semenjak kuliah awal saya sudah mengikuti program sosial ini, namanya PDC, komunitas ya. Komunitas PDC ini adalah PGSD Development Community. Nah, apa itu PDC? PDC ini adalah komunitas yang dibuat oleh kakak-kakak kelas di PGSD bekerja sama dengan SSCS Surabaya, Save Street Children di Surabaya. Itu adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial, berfokus di bidang pendidikan ya. Jadi teman-teman SSCS ini punya banyak tempat yang mereka jadikan sebagai tempat pemberian bimbingan belajar dan juga permainan. Jadi SSCS ini kalau di Surabaya biasanya mengajar di Taman Prestasi, Taman Bungkul, dan banyak tempat lain yang lainnya. Nah, berhubung ada kerjasama dengan kelas di jurusan PGSD ini, akhirnya teman-teman di PGSD ini diberi wadah, yaitu dengan komunitas PDC, PGSD Development Community, untuk mengolah salah satu tempat ya. Jadi dari SSCS Surabaya yang sudah punya tempat banyak, salah satu tempatnya itu diserahkan pengelolaannya kepada PDC UNESA. Untuk apa? Untuk diberikan program sama teman-teman. Jadi teman-teman yang masih kuliah ini kan pasti juga butuh pengalaman mengajar ya. Bukan mengajar di sekolah langsung, tapi mengajarnya ini bisa dibilang sebagai semacam pembelajaran di luar sekolah ya. Jadi semacam bimbingan belajar seperti itu. Kebetulan waktu itu yang diberikan kepercayaan dari SSCS adalah kepada PDC itu untuk mengajar di daerah Taman Prestasi Surabaya. Tempatnya ada di belakang balai kota. Nah, di situ ada taman namanya Taman Prestasi. Di seberang Taman Prestasi itu ada pemukiman penduduk di samping sungai seperti itu ya. Biasanya kalau sore teman-teman itu berangkat dari kampus, kumpul dulu di kampus. Kalau mau kegiatan biasanya rapat dulu atau mungkin menyiapkan bekal. Biasanya kalau kita datang itu kasih susu, kasih snack gitu ya. Itu dikumpulkan di kampus dulu. Kemudian teman-teman berangkat nih ke Taman Prestasi tadi. Nanti anak-anaknya dikumpulkan. Biasanya orang-orang tua di daerah tersebut sudah tahu kalau kita ini akan datang. Biasanya mereka langsung menyambut dengan memberikan tikar, menyiapkan tempat, dan juga mempersiapkan anak-anaknya pastinya untuk ikut bimbingan belajar. Nah, kalau sudah datang ke tempat itu rasanya luar biasa ya. Kita disambut oleh orang tua siswa yang tentunya berharap nanti mendapatkan bimbingan belajar dari kita, anak-anaknya itu ya. Jadi sesamanya di sana kita langsung memulai program belajar dengan berdoa, kemudian melanjutkan bimbingan. Biasanya bimbingan belajar ini berfokus kepada pemberian materi tambahan. Kalau mungkin teman-teman di sekolah ada yang materinya belum paham, bisa ditanyakan waktu bimbingan. Kalau mungkin punya tugas sekolah, butuh bimbingan kakak-kakaknya, bukan full ya, bukan full kita yang mengajarkan, tapi kita hanya memberikan bimbingan saja. Misal menggambar, kita kasih tahu kalau bisa menggambar pohon seperti ini loh. Nah, setelah itu teman-teman yang kita bina ini, kita bimbing ini melakukannya sendiri.
Jadi mereka menggambar sendiri di buku gambarnya. Kalau belajar berhitung juga seperti itu. Nah, nanti di akhir itu kita dengan doa, kemudian pembagian snack. Nah, jadi setelah belajar mereka pasti nanti dapat susu dan snack, biasanya seperti itu. Nah, di PDC ini juga ada kegiatan puncaknya di Disnatalis PDC ya. Biasanya kan ada perayaan ulang tahun. Nah, ini puncaknya. Biasanya kita ngadakan lomba-lomba untuk adik-adiknya tadi. Hadiahnya berupa snack, piala, dan juga pengalaman untuk adik-adik yang kita bimbing. Nah, harapannya dari program ini adalah mereka selain belajar juga mendapatkan hiburan. Jadi kalau mereka dapat prestasi, mereka kan juga senang. Nah, rasa senang ini yang ingin kita hadirkan. Jadi meskipun mereka tinggal di samping sungai, ya, mereka tetap bisa merasakan kebahagiaan, tetap bisa mendapatkan bimbingan belajar dari teman-teman di PDC seperti itu. Nah, di PDC sendiri saya selama 2 periode, yang pertama menjadi anggota, yang kedua alhamdulillah dipercayai sebagai wakil ketua. Jadi di periode kedua saya menjadi wakil ketua dari PDC sambil menjabat sebagai anggota HIMA. Jadi relasinya jadi lebih enak. Kalau teman-teman PDC punya saran bisa disampaikan ke HIMA lewat saya, ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, selain di PDC ada juga komunitas lain yang saya ikuti, yaitu PSL di UNESA. Nah, kalau di PSL di UNESA ini apa yang saya pelajari? Kalau di PSL di UNESA ini yang saya pelajari adalah bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik ketika kita sedang diamanai untuk, misalnya yang pernah saya dapatkan pengalamannya pada waktu pelaksanaan SBMPTN di salah satu universitas negeri. Saya mendapat amanah untuk Nah, yang saya dapatkan dari PSL di UNESA ini adalah bagaimana cara kita untuk bersikap yang baik terhadap teman-teman disabilitas, bagaimana memfasilitasi mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, untuk merasa aman dan nyaman berada di sekitar kita, berada di dekat kita, seperti itu ya. Nah, ada juga prestasi lain yang saya dapatkan, yaitu menjadi brand ambassador, seperti semacam brand ambassador, tapi ini di kampus ya, itu namanya adalah Putra Putri. Nah, program Putra Putri ini dimulai dari tingkat jurusan, fakultas hingga ke universitas. Jadi ada Putra Putri jurusan PGSD, ada Putra Putri fakultas. Kalau fakultas saya itu namanya Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, nanti kalau di universitas ada namanya Putra Putri UNESA atau Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu saya ikuti dengan dorongan dari teman-teman awalnya. Jadi sebenarnya saya kan orangnya agak malu kalau diminta seperti catwalk, berjalan, berhias, berdandan, itu bukan kebiasaan saya. Jadi saya lebih nyaman untuk melakukan kegiatan itu sebagai perencana, seperti itu, bukan sebagai orang yang tampil di depan pada awalnya. Tapi karena dorongan dari teman-teman yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya, pada waktu itu dimulai dari tingkat jurusan ya, akhirnya dengan niat dan doa, restu dari kedua orang tua pastinya ya, saya mengikuti program tersebut. Seleksi putra putri yang pertama kali itu di tingkat jurusan ya. Jadi di tingkat jurusan, alhamdulillah setelah saya ikuti prosesnya, saya terpilih menjadi juara 1. Nah, alhamdulillah sebagai juara 1 putra jurusan PGSD UNESA, saya punya kesempatan nih untuk melanjutkan ke tingkat fakultas. Jadi dari jurusan kalau kita menang, kita bisa mengikuti ke tingkat fakultas. Tapi ini tidak harus peserta yang juara 1 sebenarnya, bisa juga yang tergabung di paguyuban. Jadi ada paguyubannya seperti itu. Nah, di tingkat fakultas saya juga mengikuti sebagai perwakilan dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, seleksi putra putri di tingkat fakultas ini sudah naik lagi levelnya, karena yang menguji sudah bukan lagi dosen-dosen dari jurusan saya saja, tapi ada jurusan yang lain juga yang ikut sebagai tim penguji. Ada Bapak Dekan juga pada waktu itu, ada Bapak urusan kemahasiswaan juga pada waktu itu yang sangat baik kepada saya.
Jadi saya mengikuti semua prosesnya, dan alhamdulillah di tingkat fakultas saya mendapatkan juara pertama kembali. Jadi saya dinobatkan sebagai putra Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2017. Nah, seperti itu. Jadi setelah dari tingkat jurusan, di tingkat fakultas masih diberikan kepercayaan. Dari situ ada lagi, naik lagi tingkatannya di putra putri universitas. Nah, kalau sudah universitas ini memang agak berat ya, karena kita menjadi representasi dari mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Jadi nanti ada banyak hak dan kewajiban yang dimiliki, tapi juga ada banyak konsekuensinya. Jadi harus benar-benar menjaga apa yang dilakukan selama di perkuliahan, seperti itu. Nah, sebagai perwakilan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, saya dan pasangan saya dari putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan mengikuti seleksi di pemilihan putra-putri UNESA di tahun yang sama, tapi di akhir tahun ya, di akhir tahun 2017 itu mengikuti seleksi tersebut, bersaing dengan perwakilan dari 6 fakultas lain. Ya, beberapa fakultas lain di Universitas Negeri Surabaya itu juga mengirimkan perwakilan terbaiknya. Ada yang putra-putri ekonomi, ada yang dari Fakultas Teknik, ada yang dari Fakultas MIPA dan lain sebagainya. Nah, di situ kita diseleksi lagi, ada program bimbingan, ada program pelatihan, wawasan seputar keunesaan, seperti itu, hingga ada acara grand finalnya. Nah, dan pelaksanaan grand final ini kalau di waktu tahun saya itu dilaksanakan di Royal Plaza, ada di bagian ground ya, di depannya Hypermart itu ada space yang diberi panggung dan diadakan acara di situ. Acaranya malam hari pada waktu itu. Dan di situ kita diberikan pertanyaan, diminta untuk unjuk bakat. Ini hampir mirip ya dengan di tingkat jurusan maupun fakultas. Semuanya ada tahapan seperti itu. Ada tes tulis, tes wawasan, tes wawancara, tes minat bakat. Ada yang harus menunjukkan bakatnya. Kemudian beberapa pertanyaan dari penguji seperti itu. Nah, alhamdulillah di tingkat universitas ini saya terpilih sebagai second runner up. Ya, jadi second runner up Putra UNESA tahun 2017. Nah, yang saya rasakan pada waktu itu adalah berkah yang luar biasa, di mana saya yang awalnya hanya mendapat kepercayaan dari teman-teman sekedar di tingkat jurusan, setelah saya ikuti dengan sungguh-sungguh ternyata bisa naik ke tingkat fakultas, bahkan sampai di tingkat universitas. Selain dari paguyuban, selain dari organisasi kemahasiswaan, komunitas, UKM, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang membuat saya menjadi salah satu mahasiswa berprestasi ya. Salah satunya adalah mengikuti pelaksanaan lomba debat dalam rangka PPMP pada waktu itu, Pekan Prestasi Mahasiswa di tingkat jurusan ya, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi di situ ada banyak sekali lombanya, lomba olahraga dan sebagainya. Dan salah satu lombanya itu adalah lomba debat bahasa Indonesia. Nah, kebetulan saya bersama beberapa teman saya mendapat amanah untuk mewakili teman-teman di angkatan saya dalam perlombaan debat bahasa Indonesia itu. Nah, kita belajar bersama, kita menyiapkan materi bersama hingga di hari H. Dan waktu pelaksanaannya, alhamdulillah lagi, ternyata saya bersama tim saya berhasil mendapatkan juara 1 di lomba debat bahasa Indonesia dalam rangka pelaksanaan Disnatalis jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa, bagaimana saya tahu proses debat itu seperti apa, peraturan dalam lomba debat itu seperti apa yang harus disampaikan, mana yang baik, mana yang tidak baik, kemudian ada batasan waktu. Dan saya juga menambah wawasan tentunya seputar topik perdebatan yang disajikan dalam lomba debat tersebut. Jadi dapat ilmunya juga, dapat pengalaman, dapat relasi, dan pastinya dapat kebanggaan tersendiri. Ya, khususnya karena mewakili teman-teman angkatan saya. Jadi setelah itu dikenal banyak teman-teman ya. Wah, terima kasih Le sudah mewakili angkatan kita dalam perlombaan tersebut. Ada juga kegiatan lain yang saya ikuti, yaitu student exchange. Nah, program student exchange ini dilakukan oleh fakultas saya yang kebetulan mengadakan program pertukaran mahasiswa dengan salah satu
kampus di Thailand, yaitu Khon Kaen University Thailand. Nah, jadi pada waktu itu diseleksi untuk pemilihan 2 kelompok yang akan diterbangkan ke Thailand untuk melakukan program student exchange ya, atau pertukaran mahasiswa selama beberapa minggu ya, hampir 1 bulan. Jadi dalam program exchange tersebut apa yang dilakukan? Harapannya dari program exchange tersebut adalah terjadi pertukaran budaya. Ada kegiatan untuk sharing budaya masing-masing. Selain itu juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program perkuliahan di sana. Jadi saya sempat mengikuti beberapa program perkuliahan juga di sana di kelas internasionalnya. Jadi pakai bahasa ganda atau bilingual ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada Thailandnya. Jadi waktu Thailand itu saya juga ikut menyimak, tapi saya lebih paham untuk yang bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, pengalaman exchange ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa lagi. Dari saya yang biasanya hanya antar kota, ya, sekarang bisa antar pulau, bahkan antar negara, dari Indonesia menuju ke Thailand. Nah, itu menjadi pengalaman tersendiri. Bagaimana rasanya naik pesawat terbang, bagaimana budayanya, beda masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di Thailand. Kemudian banyak sekali pengalaman lain seperti pengalaman mencari makanan halal, pengalaman mencari oleh-oleh, dan mencoba beberapa fakultas yang luar biasa yang ada di Khon Kaen University. Jadi kalau di Khon Kaen University itu ada beberapa fasilitas yang menurut saya bagus dan nyaman untuk dirasakan, untuk dinikmati oleh mahasiswanya, mulai dari adanya shuttle bus. Jadi kalau di sana itu kalau kita tidak punya motor, kebetulan saya ke Thailand kan tidak bawa apa-apa, hanya bawa baju ganti dan beberapa perlengkapan lainnya untuk belajar. Jadi selama di sana saya menggunakan fasilitas shuttle bus. Jadi shuttle bus itu nanti akan berputar mengelilingi kampus sesuai dengan stasiunnya masing-masing. Jadi ada beberapa stasiun, ada kodenya. Jadi kalau kita misal dari dorm saya, dorm itu kayak kos-kosan ya, atau penginapan yang disediakan oleh universitas. Dari dorm saya itu ada bis dengan kode misalnya apa gitu. Nah, nanti bus itu akan berjalan ke pos yang lain. Untuk sampai di tempat perkuliahan saya harus oper sekitar 2-3 shuttle bus baru bisa sampai di fakultas saya. Tapi itu sangat nyaman saya rasakan karena shuttle busnya ini bukan kok lama jaraknya, tapi setiap beberapa menit nanti datang. Jadi tidak terasa waktu menunggunya. Dan di shuttle bus ada fasilitas wifi gratisnya. Jadi selama di shuttle bus, selama di penginapan, selama di kampus, itu saya bebas mengakses wifi atau internetnya dengan menggunakan user dan ID mahasiswa yang saya dapatkan dari teman-teman yang menjaga saya selama di Thailand. Jadi di sana ada tim khusus dari universitas yang diminta untuk menjadi guide kita, teman-teman mahasiswa dari Indonesia ini, selama kita tinggal di Thailand. Membantu kita juga untuk ikut pembelajaran di kelas, ikut jalan-jalan juga. Jadi setelah pembelajaran, setelah pertukaran budaya, kemudian ada international student party juga. Selain itu ada juga program hiburan. Jadi pada waktu itu diberikan bonus untuk jalan-jalan ke Buriram. Buriram itu salah satu provinsi lain yang ada di Thailand, dekat dengan Khon Kaen ya. Lumayan sih jaraknya. Dan di sana ada sirkuit balapan. Ya. Nah, di sana juga ada jersey bola. Jadi kita melihat tempat yang berbeda dari biasanya. Kalau nggak pernah lihat sirkuit, biasanya di Indonesia, di sana bisa melihat sirkuit. Nah, pengalaman selama di Thailand yang saya rasakan banyak sekali budaya-budaya baru yang saya temui. Ya, seperti misalnya kalau di Thailand, kalau di Indonesia gender yang diakui hanya perempuan dan laki-laki. Ternyata kalau di Thailand ada banyak gender yang diakui, dan itu menjadi salah satu hal yang sensitif sebenarnya untuk ditanyakan di Thailand. Jadi untuk teman-teman yang berencana pergi ke Thailand, berhati-hatilah dalam menanyakan suatu topik ketika berada di Thailand. Jadi kita nggak boleh menanyakan gendernya apa. Kemudian misalnya kita mau tanya nih, sebenarnya suka ke apa, lawan jenis atau apa, itu tidak boleh. Ya, jadi itu menjadi privasi tersendiri. Jadi itu bisa jadi pengalaman untuk teman-teman. Dan tenang saja, kalau di Thailand bayangannya mungkin mencari halal food itu susah ya. Ternyata mudah juga, karena banyak juga orang muslim yang ada di
Thailand. Tenang saja, ada yang namanya Cairo Steak, itu salah satu restoran yang pengelolanya adalah orang Arab. Jadi di situ ada nasi biryani yang halal pakai ayam, ada yang olahan ikan, jadi bebas dari babi, jadi aman. Atau kalau teman-teman tidak yakin, teman-teman pengen yang ada sertifikat halalnya, teman-teman bisa mencoba 7-Eleven. Nah, kalau di sini kan yang banyak toko-toko seperti Indomaret, Alfamart. Kalau di sana namanya 7-Eleven. Nah, di 7-Eleven itu ada nasi, ada ikan-ikanan, ada abon. Nah, biasanya kalau saya cepet-cepetan pengen coba menu yang lain, saya pergi ke 7-Eleven, beli nasi instan ya, yang sudah jadi, tinggal dihangatkan di microwave, sudah bisa dimakan. Kemudian dengan abon. Nah, jadi mix antara nasi dengan abon. Atau kalau tidak, saya bersama kelompok saya dulu berinisiatif untuk membawa makanan khas dari Indonesia yang tahan lama, seperti dendeng, serundeng, kering tempe, dan lain sebagainya. Itu untuk menu pilihan kita selama di sana. Jadi kalau kita bosan makan di sana, kita nyoba makan bareng, makan nasi pakai lauk yang ada itu, dan itu bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Jadi aman untuk dikonsumsi. Jadi bisa juga mungkin jadi salah satu tips untuk teman-teman yang mau pergi ke luar negeri, bisa bawa makanan-makanan kering yang tahan lama seperti tadi, serundeng, dendeng, dan lain sebagainya. Nah, selama di Thailand kita juga dipertemukan dengan mahasiswa pertukaran dari Jepang ya. Pada waktu itu kebetulan ada pertukaran mahasiswa dari Jepang juga, jadi kita dikumpulkan dalam satu kelas, kita belajar bareng untuk diskusi seputar budaya pada waktu itu ya. Jadi sangat menyenangkan sekali, banyak pengalaman yang luar biasa, dan dosen-dosennya juga humble sekali dari sana, menyambut kita dengan baik, memberikan kesan yang terbaik pokoknya sebagai representasi dari negara Thailand yang hubungannya baik dengan negara Indonesia, seperti itu. Nah, sepulangnya dari Thailand, di Indonesia kita juga punya kewajiban nih sebagai alumni kegiatan program student exchange selama di Indonesia. Kita juga harus memberikan pelayanan yang sama yang kita rasakan selama di Thailand dengan teman-teman exchange yang berangkat dari Thailand di Indonesia. Jadi setelah saya berangkat dari sana, pulang semester selanjutnya itu ada adik tingkatnya dari teman-teman yang sudah menjadi guide kita tahun lalu, itu mengadakan student exchange ke Indonesia. Nah, itu kita diminta untuk menjadi guide yang baik juga. Jadi kita kenalkan beberapa lokasi yang ada di Indonesia, fasilitasnya, dan bagaimana untuk bisa merasakan nyaman ketika belajar di Indonesia, khususnya di Universitas Negeri Surabaya, seperti itu. Nah, selain program-program itu di masa-masa akhir perkuliahan, karena banyak organisasi yang sudah purna ya, saya sudah menjadi alumni atau demisioner seperti itu. Akhirnya saya bergerak di bidang public speaking. Nah, beberapa teman yang punya komunitas di Indonesia itu juga ada komunitas public speaking Indonesia ya, itu juga memfasilitasi saya, memberi kesempatan untuk menjadi salah satu pemateri tentang public speaking pada waktu itu, sharing pengalamannya. Dari teman-teman KKI juga pernah mengundang untuk memberikan motivasi seperti itu tentang bagaimana kehidupan kuliah yang baik, bagaimana cara untuk berprestasi, bagaimana untuk bisa pede dalam mengungkapkan suatu gagasan atau pemikiran, seperti itu. Nah, jadi di masa-masa akhir ini, ketika saya menjadi pembicara, itu juga menjadi pengalaman tersendiri. Ternyata sharing ilmu itu juga bisa memberikan kita kepuasan tersendiri. Jadi ketika ada yang terinspirasi dari cerita kita, itu rasanya seperti kita itu punya sesuatu yang bermakna yang bisa diterapkan oleh orang lain. Mungkin mereka bisa belajar dari kegagalan kita, atau mungkin mereka bisa terinspirasi dari kesuksesan kita. Jadi baik kegagalan atau kesuksesan, menurut saya semuanya itu penting. Kalau kita pernah gagal, teman-teman yang kita share pengalaman itu biar tidak gagal seperti kita. Kalau kita punya suatu pencapaian atau kesuksesan, semoga saja kesuksesan kita itu bisa menjadi motivasi untuk mereka. Oh, kalau si A bisa, kenapa saya tidak? Harusnya berpikir seperti itu. Ya, jadi harapan saya di sini, teman-teman semuanya, pokoknya manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Kalau bisa ikuti kegiatan semaksimal mungkin selama kalian masih punya waktu, coba semuanya.
nanti lambat laun kalian akan merasakan mana kegiatan yang cocok dengan kalian, mana kegiatan yang kurang cocok. Kalau kurang cocok tidak perlu dilanjutkan. Seperti salah satunya UKM yang saya ikuti tadi, badminton, itu hanya bertahan di pertengahan semester, tapi juga memberikan kesan yang luar biasa seperti itu. Nah, selain di kampus, saya juga punya forum komunikasi mahasiswa Bojonegoro, dan itu forumnya antar anak-anak daerah. Jadi anak-anak daerah Bojonegoro yang kuliah di UNESA punya forum sendiri, yang tujuannya apa? Memfasilitasi adik-adiknya, teman-temannya yang berasal dari Bojonegoro ketika berada di Surabaya, atau sebaliknya ketika dari Surabaya melakukan pengabdian di Bojonegoro. Jadi kegiatannya ada sosialisasi. Biasanya kalau di masa-masa libur semester, kalau teman-temannya kuliah, liburan semesternya panjang kan ya, pasti berbulan-bulan seperti itu. Nah, selama liburan inilah saya bersama teman-teman di FKM di UNESA, yaitu Ormada ya, organisasi mahasiswa daerah yang berasal dari Bojonegoro, yang semuanya kuliah di UNESA, itu melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan motivasi kepada siswa kelas 3 SMA atau SMK yang mungkin berminat atau mungkin belum tahu kuliah itu seperti apa. Setelah mendapat cerita dari kita, semoga mereka itu jadi tertarik, jadi punya bayangan yang lebih luas, jadi mengurangi angka putus sekolah juga. Jadi biar lebih banyak anak dari daerah Bojonegoro khususnya yang tertarik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Bebas perguruan tingginya nggak harus UNESA, tapi di sini pengalaman yang kita sharing berdasarkan pengalaman pribadi khususnya yang ada di UNESA seperti itu. Nah, dari banyak sekali program yang saya ikuti, mulai dari UKM, himpunan, organisasi mahasiswa daerah, komunitas, paguyuban, semuanya itu punya dampak tersendiri. Jadi kalian harus benar-benar merasakan. Kalau saya boleh bicara seperti ini, selama kita mengikuti sesuatu, ya, kita selalu punya kesempatan untuk meraih sesuatu. Tapi ketika kita tidak mengikuti apapun, berarti kesempatan kita nol. Misalnya ada lomba A, kalau kita tidak ikut lomba, kesempatan kita untuk menang itu 0%. Tapi kalau kita ikut, kita sudah punya kesempatan 50-50 atau 50%. Kita bisa menang atau kita bisa kalah. Kalau menang kita dapat prestasi, kalau kalah kita pun masih mendapatkan pengalaman. Jadi jangan ragu untuk mengikuti banyak kegiatan seperti itu. Dan kalau bisa, pilihlah kegiatan yang memang kalian sukai, ya, seperti hobi kalian ingin mencari pengembangan diri seperti apa, agar nantinya berdampak kepada kehidupan kalian. Nah, untuk teman-teman yang berencana kuliah, nanti kalian punya banyak sekali kesempatan untuk beraktivitas, bukan hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Nah, salah satunya ketika di semester akhir saya bergabung di komunitas KIBAS, ya, komunitas pecinta batik Jawa Timur, ya. Di situ saya bertemu dengan orang-orang yang suka mengoleksi batik, produsen batik, pengrajin dan lain sebagainya, yang mengadakan acara pameran. Biasanya acaranya di Sampurna House of Surabaya, House of Sampurna yang ada di Surabaya. Sebelum pandemi ya, saya pernah membantu pelaksanaannya sebagai panitia. Jadi pengalaman yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu seputar batik, motif batik, pecinta batik, dan juga mendapat relasi yang luar biasa bersama dengan orang-orang yang memang expert di bidang kesenian batik seperti itu. Nah, selain itu saya juga bergabung bersama II atau Indonesian Institute yang bergerak di bidang motivasi, pendidikan leadership training, dan juga kewirausahaan. Nah, di sini saya bertemu lagi dengan teman-teman yang luar biasa. Ada yang alumni dari UNER, ada yang alumni dari UNESA, dan lain sebagainya, yang sekarang tentunya sudah berkecimpung di dunia masing-masing. Ada yang bekerja di Telkomsel, ada yang bekerja di PLN, dan lain sebagainya. Dan mereka semua punya efek yang luar biasa. Mereka punya ciri khas tersendiri, mereka punya cara tersendiri untuk menyampaikan motivasi alam mereka seperti itu. Nah, berawal dari II atau Indonesian Institute ini, saya berkesempatan diundang di beberapa kampus di Surabaya. Ada di Anwar Medika, Stikes Anwar Medika. Pernah juga diundang di Akademi Farmasi Surabaya. Di Bojonegoro juga ada, STI Permata Bojonegoro juga pernah mengundang kami untuk memberikan motivasi, leadership training, dan juga mungkin
pelatihan-pelatihan lain seputar kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang berencana ingin outbound dan lain sebagainya melakukan pelatihan leadership, bisa menghubungi teman-teman di Indonesia Institute yang nanti kemungkinan salah satu trainernya adalah saya. Kalau pas saya diminta gabung, nanti kita ketemu di acara yang kalian inginkan, seperti itu ya. Nah, jadi jangan menutup kemungkinan-kemungkinan yang ada. Selama kalian punya kesempatan, coba saja. Barangkali dari kesempatan itu akan memberikan kalian pengalaman yang berbeda, ilmu yang berbeda. Seperti contohnya di Indonesia Institute ini, saya mendapatkan bekal yang luar biasa. Kalau dulunya sebagai pembicara hanya menceritakan pengalaman saya saja, setelah masuk di Indonesian Institute, saya jadi punya bekal yang luar biasa tentang leadership, materi yang lebih matang, kemudian pelatihan bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar, bagaimana cara mengemas outbound yang menarik, bagaimana cara menyampaikan materi-materi tentang kewirausahaan yang dapat membangkitkan keinginan teman-teman untuk berwirausaha, seperti itu. Sahabat Bismillah Podcast, dimanapun kalian berada, salah satu hal penting yang menjadi motivasi utama kita untuk meraih sesuatu adalah cita-cita. Nah, jangan sampai kalian tidak memiliki sebuah cita-cita ya. Cita-cita itu menjadi harapan yang luar biasa, menjadi tujuan yang ingin kita raih dari proses yang sudah kita lalui. Nah, kalau saya sendiri sebagai Gali Mahasiswirawan, cita-cita saya itu berubah-ubah sebenarnya. Mulai dari ingin menjadi pemain badminton profesional, ingin menjadi pemain piano nasional yang punya konser sendiri seperti itu, hingga akhirnya cita-cita saya ingin menjadi seorang guru atau pendidik yang tidak hanya mendidik tapi bisa menginspirasi dan memberikan manfaat yang luar biasa. Maka dari itu saya masih mengikuti berbagai kegiatan, saya masih ingin membagikan berbagai ilmu. Yang terakhir kemarin sempat juga diminta untuk melatih teman-teman Karang Taruna untuk menguasai program Microsoft dari Word dan juga Excel. Jadi ilmu yang sudah saya punya selama ini saya share kepada teman-teman di sana untuk bisa diterapkan biar mereka bisa lebih terampil lagi dalam menggunakan program Microsoft Word atau Excel. Jadi untuk teman-teman kalau ingin belajar apapun, boleh langsung hubungi saya atau teman-teman di podcast ini ya, melalui Bismillah Podcast untuk menjadi pemateri di acara kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap stay untuk mengikuti berbagai cerita inspiratif lainnya, berbagai edukasi yang menyenangkan dari Bismillah Podcast. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya. Bye bye.